Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Ibu Fitri atas usahanya hari ini dan kerja kerasnya telah melakukan praktik pembelajaran hari ini dengan yang sangat bagus sekali. Perlu saya tekankan ya Bu, di sini mungkin kita akan ada sesi umpan balik, sesi ada review juga. Bukan untuk mencari kesalahan, tetapi melainkan untuk membangun agar Ibu menjadi lebih berkembang sebagai calon guru yang profesional. Harapannya begitu kan ya Bu ya. Oke, baik. Mungkin di sini saya akan memberikan sebuah catatan ya Bu untuk persepsi awal. Saya sangat mengapresiasi sekali pada keberanian Ibu berdiri di depan kelas, di depan anak-anak yang lain dan memimpin pembelajaran. RPP yang Ibu susun sudah cukup lengkap, cukup baik, media yang digunakan sangat menarik, kreatif, menggugah anak-anak ya, peserta didik. Terlihat ada usaha untuk melibatkan interaksi terhadap siswa ya. Selain itu pengelolaan kelas Anda itu cukup baik, anak-anak terlihat terlibat dalam kegiatan yang Ibu bangun dalam proses pembelajaran. Antusias sekali yang saya lihat ya Bu ya. Catatan perbaikannya mungkin ya Bu ya, tolong nanti dicatat sama Ibu ya, diperhatikan. Pembukaan pembelajaran itu sudah cukup baik, sapaan di kelas, motivasi, tetapi bisa lebih divariasikan lagi ya Bu ya, dengan ice breaking, dengan pertanyaan yang sederhana agar memotivasi para siswa dari awal. Lalu saat pembelajaran inti penyampaian materi, materinya sudah cukup jelas Bu, tetapi gunakan bahasa yang lebih sederhana, disesuaikan dengan usia dan karakteristik siswa ya Bu ya, agar mereka ini lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya pengelolaan kelas Bu, secara umum kelas sudah terkendali menurut saya ya Bu ya, namun perlu sedikit lebih tegas dalam memberi instruksi agar anak-anak ini kan sekolah SMP ya Bu ya, agar anak-anak lebih fokus terhadap apa yang sedang dibicarakan oleh guru. Oke. Untuk media pembelajaran itu sudah cukup sangat menarik ya Bu ya, menggunakan adanya digital juga, tetapi lebih efektif disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa ya. Oke, untuk interaksinya coba mungkin memberikan lebih banyak pertanyaan pemantik agar mereka terpancing, agar adanya stimulus dan respon yang keluar daripada Ibu sebagai guru dan siswa sebagai peserta didik. Memberikan penguatan positif agar anak itu merasa sangat dihargai ya Bu ya dalam proses pembelajaran, karena dalam pembelajaran ini kan harus menekankan pembelajaran mendalam, terus adanya joyful dan adanya menarik ya Bu ya dalam pembelajaran. Nah, adapun untuk penutup Bu, jangan lupa untuk menutup pembelajaran dengan rangkuman sederhana, merefleksi siswa supaya mereka memahami pembelajaran inti. Oke. Mungkin seperti itu, ada refleksi bersama. Sebelum saya akhiri review ini, saya ingin mendengar dari Anda bagaimana perasaan Anda saat ini, setelah Anda melakukan pembelajaran tadi. Coba sedikit diungkapkan. 3. Izin Bu Guru Pamong Ya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena atas apresiasi Ibu gitu ya. Ini pasti menjadi bahan semangat saya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi, untuk mempertahankan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu terkait apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan yang ada dalam diri saya sebagai calon guru. Tapi untuk beberapa hal tadi saya akui pasti ada hal-hal kelemahan yang mungkin terlewati atau tidak secara maksimal saya lakukan baik dalam kegiatan pendahuluan, inti atau penutup. Dan ini pasti menjadi masukan yang sangat berharga bagi saya untuk kedepannya lagi, supaya ketika saya proses pembuatan mulai dari RPP sampai implementasi di kelas dilakukan lebih baik lagi. Iya. Terima kasih Ibu. Baik, Bu Fitri, terima kasih sekali. Semoga masukan ini bisa membangun Ibu menjadi guru profesional. Ya, siap. Silakan saya lemparkan kepada Ibu DPL, Ibu Nadia. Silakan. Baik, terima kasih Bu Lucy sebagai guru Pamong dan peserta ujian Ibu Fitri ya. Ibu Fitri, selamat ya, sudah selesai ujian pertamanya. Tapi seperti yang sudah disampaikan oleh Guru Pamong, tentu DPL pun punya beberapa masukan ya, masukan yang pada dasarnya adalah tentunya
ini untuk membangun, melengkapi, menyempurnakan apa yang sudah dilalui oleh Bu Fitri. Tadi pernyataan Bu Fitri berarti secara sadar ya Bu Fitri sudah menyadari masih banyak kekurangan, terutama dalam penyusunan RPP yang belum sesuai dengan format kurikulum. Itu harus disesuaikan lagi ya Bu Fitri ya, agar tujuan dari pembelajaran yang Bu Fitri ajarkan di sini tentang Pancasila itu prinsip-prinsip dari pembelajaran mendalamnya itu terkena gitu. Apalagi kan pembelajaran Pancasila yang notabene kita ingin siswa itu tidak hanya kognitifnya saja, tapi bisa mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah ini ada beberapa ya Bu Fitri ya, mungkin kalau mau dicatat silahkan, ada umpan balik gitu ya. Nah yang pertama tadi perencanaan pembelajaran. Pastikan tujuan pembelajaran dirumuskan lebih operasional dan terukur ya. Jadi tentunya tujuan pembelajaran itu tujuan yang dibelajarkan oleh siswa, tujuannya untuk siswa. Maka pastikan siswa itu paham dia itu ngapain sih belajar ini gitu ya. Jadi lebih sederhana tapi terukur. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran sudah sangat baik sekali Bu Fitri ya, sudah sangat siap gitu ya. Kondisi pengkondisian kelasnya, pengaturan kelas, pengolahan kelasnya. Tetapi nah dalam memberikan pertanyaan pemantik. Nah, namanya pertanyaan pemantik berarti di sini meminta siswa itu agar Bu Fitri agar bisa mengetahui mau dibawa secara tidak sadar mereka tuh memahami hari ini tuh mau kita pelajari apa gitu. Jadi boleh biarpun katanya pemantik, tapi boleh loh Bu Fitri pertanyaannya itu mulai kritis tuh boleh. Karena kan di tingkat SMP ya, apalagi ini sudah kelas 9 itu sudah sangat wajar gitu ya memberi pertanyaan-pertanyaan yang sedikit kritis gitu. Kemudian penggunaan media, wah Bu Fitri ini sepertinya sangat ini sekali ya, kreatif sekali ya dalam penggunaan media pembelajarannya. Ini berapa lama Bu Fitri menyiapkan medianya? Sebenarnya medianya itu yang biasa saya terapkan di kelas ini. Jadi sebenarnya sebelum kegiatan ujian ini medianya sudah ada. Oh, berarti ini sudah pernah dilaksanakan ya. Oh, pantas siswa itu sudah sangat into ya kepada media pembelajaran. Sudah sangat menarik sekali, tapi jangan lupa ya kita ada tujuan pembelajaran. Gitu. Terakhir ya dari instrumen penilaian yang sudah ada. Namun perlu diperkuat dengan rubrik ya yang jelas agar hasil belajar siswa dapat diukur lebih objektif. Nah selanjutnya refleksi sebelum saya menutup sesi review ini, saya ingin mendengarkan refleksi atau tanggapan dari Bu Fitri. Silakan. Terima kasih Ibu dosen. Tadi saya mencatat beberapa poin dari apa yang disampaikan oleh Ibu. Memang benar untuk perencanaan pembelajaran saya sangat menyadari ada poin-poin dalam hal ini tujuan pembelajaran yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang seharusnya tertuliskan dalam perencanaan pembelajaran. Dan terima kasih banyak untuk saran-saran yang lainnya, seperti tadi harusnya ada pertanyaan dalam bentuk pemantik yang sangat bisa mencoba untuk siswa lebih aktif lagi dengan kekritisannya siswa di tingkat SMP. Kemudian ada juga instrumen pembelajaran yang harus saya buat ya Bu ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terima kasih Ibu Guru, Pamong, dan terima kasih juga Ibu dosen. Terima kasih banyak dari saya. Mungkin sedikit Ibu mau menyimpulkan sesuatu dari masukan kami. Untuk selain ucapan terima kasih, saya pasti apa yang menjadi catatan dari Ibu Guru Pamong dan juga Ibu dosen ini menjadi pertimbangan saya untuk membuat perencanaan pembelajaran yang lebih baik lagi supaya dalam proses pelaksanaannya pun lebih baik lagi.
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu DPL Ibu Nadia, terima kasih kepada Ibu Fitri sebagai calon guru. Secara keseluruhan praktek hari ini sudah menunjukkan perkembangan yang positif ya Bu. Hal-hal yang tadi kami berikan saran jangan jadikan kelemahan, tetapi jadikan hal yang membangun untuk Ibu. Mungkin Ibu jadikan jadi guru yang sabar, kreatif, dan inovasi. Terima kasih mungkin dari saya. Kami tutup. Akhir kata, wassalamualaikum.